Selamat berjumpa di dalam tutorial menggunakan Git. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Git dengan repositori GitHub. Yang pertama harus kita siapkan, kita harus mempunyai akun GitHub, yaitu kita harus sign in dulu atau sign up. Kalau kita belum punya, kita bisa sign up. Kalau kita sudah punya, kita bisa langsung ke sign in. Kita klik tadi sign up ya, bagi yang belum punya. Misalnya kita isi email kita, kita isi ini ya. Nah, ini passwordnya kita isi di sini ya. Passwordnya harus ada kombinasi ya, minimal 15 karakter, terus termasuk angka dan lowercase ya. Ini lowercase dan uppercase atau hanya lowercase ini? Kita coba ya. Oh ya, pokoknya kombinasi antara lowercase dengan angka. Tapi akan lebih baik bila password itu juga menggunakan huruf besar, kecil, dan angka ataupun karakter khusus. Ini username-nya kita isi. Apakah kita ingin menerima itu ya, informasi? Kita jawab tidak aja ya, daripada spam. Nah, ini silahkan verify start password. Kita buka email kita dulu ya. Kita bisa membuka email yang kita daftarkan. Isikan kodenya sesuai yang dituliskan di email ya. Misalnya ini kita isi ya, antara student atau teacher ya. Misalnya kita isi
coba yang free aja, tadi kita buat yang free. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini GitHub ini rupanya baru ya, baru mengupdate tampilannya. Kemudian setelah akun kita jadi, kita bisa create repository ya, kita buat baru. Kita kasih nama misalnya adalah ini 4. Ini kita buat publik aja sementara ya. Ini inisialisasinya apakah mau ditambahkan readme file atau ini ya, silakan ya. Kalau enggak ya kita klik aja create. Nah, maka repository ini sudah jadi ya. Jadi kita sudah mempunyai repository dengan alamat ini ya, c4git ini ya, di GitHub. Nah, ini di sini ada apa? Ada pedoman ya, bagaimana kita bisa melakukan cloning ya atau inisialisasi terhadap codingan kita ya. Ini di sini sudah ada, tinggal kita praktekkan ya. Ya, setelah reponya kita siapkan ya, kita kan alamatnya ini ya. Itu nanti kemudian kita akan mencoba upload file-file yang sudah kita buat. Ya, misalnya contohnya kita sudah membuat di sini ya. Pertama kita harus melakukan config dulu ya, git config ya, user.email ya, biar kita apa misalnya git config user.name ya, kita isi, kemudian kita melakukan inisialisasi. Setelah kita lakukan inisialisasi, kita tambahkan ya git add ya, kita tambahkan di sini ya. Lalu setelah kita tambahkan, kita coba untuk melakukan ini ya, commit. Nah, ini karena tadi sudah saya commit ya, jadi apa, tidak ada perubahan. Misalnya kita merubah ini ya, readme-nya kita rubah, kita berikan ini, lalu kita git add all ini, git commit update. Sini ya. Nah, setelah kita commit, kita tambahkan ya, kita tambahkan repositorinya, yaitu dengan cara mengetik git remote add origin ya, alamat ini yang kita buat ini. Nah, begini ya, kita enter. Setelah kita tambahkan, kita akan coba untuk git push menu origin. Maaf, itu tadi branch-nya dinamakan dulu ya, git branch main misalnya gini ya, git push ini. Nah, ini kita isi. Password ya. Nah, ini kalau dulu kita bisa melakukan apa itu,
uh, nge-push ya, kita bisa nge-push ke repository GitHub hanya dengan menggunakan password. Tapi sekarang tidak bisa ya. Ini itu sejak 13 Agustus 2021 kita harus menggunakan token ya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita masuk ke website GitHub, kemudian kita klik di sini. Ini ada bagian setting ya, bagian setting. Kemudian di sini ada developer setting. Nah, ini kita klik ya. Setelah developer setting kita klik, kita akan coba generate personal access token. Kita klik ini ya, kita klik, kemudian kita generate. Nah, ini tokennya berapa hari, misalnya 30 hari atau mungkin lebih ya. Ini aja, kita dua bulan atau mungkin lebih aja. Sebentar, ini kita kasih 3 bulan gitu ya. Ini kita kasih nama misalnya latihan CI4. Lalu kita generate ya. Nah, token ini yang nanti kita gunakan untuk mengupload ya, untuk nge-push. Paste tokennya, kita enter. Ini ada access denied ya. Iya, tadi tokennya itu berarti belum diizinkan untuk melakukan upload atau editing ya. Maka kita coba buat baru lagi tokennya ya. Misalnya kita namakan full token gitu ya. Expirednya 30 hari. Ini harus diklik ya ternyata ya. Jadi kalau kita mau full ya kita fullkan saja ya. Ya, kemudian kita generate tokennya ya. Setelah itu kita copy ya. Kita bisa coba push lagi ya. Oke, passwordnya kita isi token ini ya. Lalu kita enter. Nah, ini sudah terupload ya. Ya, kita baru saja tadi sudah berhasil untuk melakukan upload ya, upload. Jadi file-file ini akan tercopy ke dalam repository GitHub ya. Kita melihatnya begini, kita slash ini ya. Ini akun kita. Lalu di sini kan ada tadi satu repository yang kita buat ya. Ini kita klik, maka nanti di sini akan muncul ada satu ini ya, satu repository yang namanya CI4 ya, yang tadi kita add, kita upload. Nah, file-file yang kita push tadi akan disimpan di dalam folder ini ya, di dalam repository dari CI4 ini. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi atau melakukan clone ya, melakukan cloning. Sebagai contoh, itu kan diupload dari server ya, dari server ini ya. Dari server
reset 2 ini ya. Kemudian saya akan melakukan cloning ya, jadi akan saya cloning. Kita keluarkan saja, bisa ya, kita keluarkan saja. Ini konsol kan yang ada di IP public yang melakukan upload ya. Kemudian kita akan melakukan cloning di laptop kita, atau kita ingin berkolaborasi. Sebagai contoh ini saya akan membuat folder baru namanya CI4 itu ya. Oke, ada. Atau saya hapus saja ya. Usernya misalnya GC2INT ya, kita masuk ke CI4, ini kosong, lalu saya akan melakukan cloning dari repository ini ya. Maka yang kita lakukan, kita cukup ngetik git clone ya, begini ya, github.com/ namanya ya, kita enter. Depannya ya. Depannya dia permission denied. Oh ya, berarti ini kesalahan ada di komputer saya, nggak bisa nulis ya waktu melakukan cloning. Kita masuk ke CI4, kita git clone https ya, github.com/ci4.git seperti ini ya beritanya. Kemudian kita enter. Nah, sudah selesai ya. Maka di sini akan ada folder namanya CI4 ya. Kalau kita masuk ke dalam, di sini ada file-file yang apa itu yang kita download ya, kita download dari sini ya. Ini isinya sama ya. Jangan lupa kalau kita juga akan menambahkan ya, misalnya kita akan menambahkan file baru yang namanya ini ya, tambah di txt ini, kita mau mempush ke repository, maka kita juga harus harus melakukan config ya, seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan cara kita git config ya, git config global user email. Misalnya kita daftar ini ya, terus kemudian kita akan menggunakan username-nya ini ya. Nah, maka nanti setelah kita misalnya kita nambah file ya, kita nambah file tambah .txt, kita tambah lagi misalnya tambah 1.txt gitu ya. Ini adalah file tambahan, misalnya seperti itu. Kita bisa mengetik seperti tadi ya, git add gini ya, kita tambahkan dulu semua, git commit -m, namanya misalnya update dari GC2INT ya. Setelah itu kita coba dengan git push. Ini kita menggunakan usernya ini ya, GC2INT. Jangan lupa tokennya nanti diberikan ya, nanti harus memiliki
token. Kalau nggak punya token, dia nggak bisa melakukan update. Nah, ini artinya kita sudah melakukan update terhadap repository yang ada di sini ya. Kita refresh. Maka di dalam repo ini sudah ketambahan file yang namanya tambah txt dan tambah 1.txt ya. Dalam berkolaborasi, jangan lupa nanti misalnya dari sini mau melakukan updating ya, itu kita harus melakukan pull dulu ya. Jadi sebelum kita ngupdate kita pull dulu. Maka kan di sini akan terupdate ya, yang diupdate oleh user YC2INT ini ya. Setelah di push itu di repo sini kan belum tadi ya, tadi belum nambah ya file-file ini, maka harus di pull dulu ya, harus ketik git spasi pull gitu. Misalnya sekarang kebalikan ya, yang dari server kita akan melakukan updating ya. Updating kita misalnya menambahkan file lagi, misalnya tambah 2 txt misalnya gini ya. Tambah 2. Ini satu. Yang kedua saya akan mengupdate file yang namanya tambah ya. Ini kita update, ini telah diupdate seperti ini ya. Nah, maka kalau kita ingin mengupdate yang ada di repository ini ya, supaya nanti kolaboratornya juga ikut bisa mendownload versi yang terbaru, maka di sini kita perlu gini ya, git push ya, kita menggunakan user ini, jangan lupa tokennya tadi ya. Nah, ini everything up to date. Ini ada salahnya. Salahnya apa? Karena kita belum melakukan commit ya. Jadi jangan lupa kita tambahkan dulu ya. Jadi di directory ini ada perubahan apa, kita tambahkan, lalu kita git commit. Kita kasih message dulu, namanya misalnya update lagi dari server misalnya. Nah, setelah ini dia akan ketahuan ada 2 file yang berubah ya, ada 5 penambahan insertion penyisipan ya, juga ada tambah 2 txt ini. Lalu kita baru lakukan setelah di-commit, kita push ya, kita push dengan menggunakan kita push ya, kita menggunakan ini ya, lalu kita beri token itu. Nah, ini baru nanti reponya ini terupdate ya. Kalau kita refresh, maka akan ada file tambah 2 ya, yang isinya adalah ini, sesuai dengan yang tadi kita update ya. Nah, seperti ini. Ini adalah file tambah 2 begitu. Jangan lupa kolaborator yang lain melakukan updating ya. Jadi sebelum melakukan push itu kita pull dulu. Nah, maka di sini kalau tadi kan ini belum ada ya filenya ya. Kalau kita ls ini kan belum ada kan. Kita ls-l yang kedua, dia akan ada file update yang terbaru. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat apa itu kondisi repo kita ya, ini kan kita buka ke alamat ini ya, repo kita kan muncul ini file-file yang sudah kita upload ya. Ini maka di sini juga kelihatan kontributornya siapa saja ya. Ini kalau kita klik ini misalnya ya, lalu di sini akan kelihatan ya grafiknya. Ini ada 4 kali commit ya dalam satu repository. Ini di sini akan kelihatan ya, Agus Herwig ini commit 3 menit yang lalu ya. Ini di sini kelihatan commitnya itu apa saja ya. Ini
semua. Jadi apa yang diedit itu semua tercatat. Jadi kita bisa melakukan pelacaan ya. Apabila repo kita ternyata ada perubahan, terus ada kesalahan, itu kita bisa melakukan pelacaan dan rollback ya. Publik, kontributornya 2. Jangan lupa kita juga bisa melihat overview-nya ini ya dari repository kita ya. Ini aktivitas kita juga ada di sini ya. Kita bisa klik on ya, activity overview-nya. Nanti di sini bisa muncul ya. Ini lognya kita gabungnya kapan ya, barusan gabung, lalu kita membuat repository pertama kita, terus kemudian ini ada 4 commit, ini semuanya tercatat ya. Nah ini seperti ini, kalau reponya kita mau kita klik, kita ini dia akan muncul ya, kontributornya siapa saja, terus readme.md-nya ini kan file yang tadi kita buat itu ya. Ini kalau misalnya kita akan merubah readme.md-nya ya, nanti silakan diupdate saja ya. Ini kan ada filenya ini. Misalnya gini ya. Nah, maka ini juga ikut berubah ya. Oke, baik. Demikian perkenalan singkat kita tentang bagaimana menggunakan repository GitHub ya. Bagaimana kita tadi sudah mencoba dari mendaftar, terus membuat repository, terus melakukan upload, melakukan cloning ya, update dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.